Fajar menyingsing di atas alas purwo. Kabut tipis menelusup di antara akar-akar tua, membawa aroma tanah basah bercampur dupa yang belum padam. Di tengah sunyi terdengar suara langkah gontai. Sarman berjalan perlahan, memikul jenazah Ratmi di atas kain kafan putih yang telah mengering sebagian oleh darah. Ia menatap wajah istrinya yang kini pucat, damai dan tak lagi menyimpan kengerian. Mbah Targo berjalan di belakang, menenteng kendi berisi air doa serta abu hitam, sisa pembakaran getih ireng yang semalam hampir melahap segalanya. "Di mana kita kubur, Mbah?" tanya Sarman dengan suara serak. "Di tanah yang belum dijamah kutukan, dekat mata air suci di utara hutan," jawab Mbah Targo. "Tapi ingat Sarman, jangan sekali-kali kembali ke rumah itu. Tanahnya masih haus darah." Sarman hanya mengangguk. Langkahnya gemetar tapi hatinya bulat. Ia tak mau lagi ada yang menderita karena darah terkutuk itu. Mereka berdua berjalan menembus pepohonan, menembus kabut yang kian tebal. Sesekali terdengar suara burung gagak di kejauhan, seolah mengawasi perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di mata air, Mbah Targo mulai berdoa. Ia menabur abu hitam ke air yang jernih, lalu mengubur tubuh Ratmi di tanah di tepi mata air itu. Air tiba-tiba bergolak, tapi tak lama menjadi tenang. Udara di sekitar menjadi sejuk, lembut seperti seluruh hutan sedang menghela napas lega. "Sudah selesai, Mbah?" tanya Sarman lirih dan Mbah Targo menatap ke arah kubur itu. "Untuk sekarang, iya. Tapi darah seperti itu tidak bisa hilang. Ia hanya bisa tidur. Kalau ada yang membangunkannya lagi, maka semua ini akan terulang." Sarman menatap air yang mengalir perlahan. Di permukaannya ia sempat melihat bayangan Ratmi tersenyum, lembut, damai, sebelum menghilang di telan arus. Ia menunduk menangis dalam diam. Beberapa minggu kemudian Sarman pindah dari desa itu. Yumi pergi jauh, ke daerah timur, mencoba hidup baru sebagai tukang kayu. Namun sejak malam pertama di rumah barunya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Dalam tidurnya ia sering mendengar suara perempuan yang memanggil pelan dari kejauhan. Kadang terdengar suara bayi menangis, diiringi aroma Kamboja yang samar. Awalnya Sarman menganggap itu sekadar mimpi buruk. Tapi suatu malam ia terbangun karena mendengar suara air menetes dari bawah ranjang. Ketika ia menyalakan lampu minyak, matanya membelalak. Di bawah ranjang ada genangan kecil air yang berwarna merah tua. Ia berlari keluar rumah dengan napas tersengal. Di depan pintu, seekor kucing hitam duduk menatapnya. Matanya merah, berkilat dalam gelap, dan di lehernya tergantung potongan kain putih yang terlihat sangat familiar. Potongan kafan Ratmi. Sarman jatuh berlutut, gemetar. "Ratmi," suara perempuan berbisik lembut dari arah pohon bambu di belakang rumah. "Aku tak pernah pergi, Man. Aku hanya menunggu darah itu mengalir lagi." Malam itu, seluruh desa mendengar suara jeritan panjang dari rumah Sarman. Ketika pagi tiba, rumah itu kosong. Di dalamnya hanya ditemukan genangan darah hitam yang membentuk pola aneh di lantai tanah. Pola menyerupai rahim. Mbah Targo datang dari kejauhan setelah mendengar kabar itu. Dia menatap lantai yang menghitam dan bergumam lirih. Kutukan ini memang tak bisa dimusnahkan. Darah hanyalah jalan bagi arwah untuk lahir kembali. Beberapa bulan berlalu. Di desa lain, seorang perempuan muda tengah mengandung. Ia baru menikah 2 tahun lalu, dan semua orang bersyukur akhirnya ia bisa hamil. Tapi pada bulan ke-7, ia mulai bermimpi aneh tentang seorang perempuan berambut panjang memakai selendang merah yang mengelus perutnya sambil berbisik, "Darahmu subur, biar aku menetas di dalamnya." Sejak itu, setiap kali perempuan itu memandangi bayangannya di cermin, ia melihat mata merah samar di balik pantulannya. Dan di dasar sumur belakang rumahnya, air mulai berubah warna. Dari jernih menjadi hitam pekat, beraroma anyir. Orang-orang desa percaya, itulah tanda bahwa getih ireng telah menemukan wadah barunya. Mbah Targo, yang kini sudah renta, hanya bisa menatap langit dari beranda gubuknya di pinggir alas purwo. Angin malam membawa bisikan-bisikan lembut dari arah hutan. Dalam hati ia tahu, apapun yang dilakukan manusia, tak ada yang benar-benar bisa memutus darah yang sudah menjadi bagian dari tanah. Selama ada dendam, selama ada darah, gumamnya, santet getih ireng akan selalu hidup, berpindah dari satu rahim ke rahim lain. Kabut turun pelan, menelan suara jangkrik,
dan di kejauhan terdengar tawa lirih seorang perempuan, panjang, menggema, lalu hilang di bawah angin laut selatan. Dan di bawah tanah yang lembab di tepi mata air, darah itu masih mengalir pelan, menunggu nama baru untuk dipanggil. Malam Jumat itu, langit di atas desa Sumberjati tampak pekat seperti diselimuti jelaga. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Hanya desir angin yang membawa bau anyir seperti darah basi. Rumah-rumah warga tertutup rapat. Lampu minyak dipadamkan lebih awal. Orang-orang tahu, bila malam menjadi terlalu sunyi, berarti ada sesuatu yang sedang berjalan di antara bayangan. Di ujung desa, tinggal dua pasangan muda, Raga dan Lestari, serta Darto dan Wulan. Mereka bersahabat sejak kecil, menikah di tahun yang sama, dan sama-sama menunggu karunia anak. Tapi sudah 3 tahun berlalu, rahim Lestari dan Wulan tetap kosong. Padahal tak ada keluhan medis, tak ada tanda sakit. Hanya rasa gelisah yang makin hari makin kuat. Awalnya mereka menganggap itu cobaan. Namun sejak beberapa bulan terakhir, keduanya mulai mengalami kejadian aneh. Lestari sering bermimpi tubuhnya dibungkus kain hitam. Dan di dalam mimpinya ada suara perempuan tua yang berkata lirih, "Getihmu telah diambil, rahimmu telah ditutup." Sementara Wulan mengaku sering terbangun dengan perut kaku dan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum dari dalam. Setiap kali ia membuka selimut, ada bercak hitam mengering di spray. Bukan darah biasa, tapi seperti getah yang membatu. Suatu malam, Raga mendengar suara langkah di pekarangan. Ia keluar dengan membawa lampu minyak, tapi tak melihat siapapun. Hanya tanah basah dan bekas telapak kaki tanpa jari. Bentuknya datar seperti diseret. Dari sela tanah itu keluar cairan hitam yang menetes perlahan. Ketika lampu didekatkan, cairan itu mendidih, mengeluarkan asap tipis berbau besi dan kemenyan. Raga mundur ketakutan, lalu memanggil tetua kampung. Mbah Targo, dukun sepuh yang sudah lama meninggalkan ilmu hitam, datang dengan langkah pelan. Dia menatap tanah itu lama, lalu berucap, "Ini bukan darah manusia, ini getih ireng. Santet yang dikirim bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus keturunan. Siapapun yang kena, rahimnya terkunci oleh darah perjanjian." Orang-orang terdiam. Lestari menangis di pelukan suaminya, sementara Wulan hanya menunduk, menggigil. Mbah Targo lalu menancapkan tongkat kayu jati ke tanah, membaca mantra dalam bahasa Jawa halus. Dari tongkat itu keluar asap putih tipis, tapi segera berubah menjadi hitam ketika menyentuh tanah di sekitar bekas jejak kaki. Penyakit ini datang dari arah barat, gumamnya. Dikirim dari orang yang iri pada kebahagiaan. Sejak malam itu, hidup kedua pasangan berubah menjadi teror. Setiap menjelang maghrib, aroma darah basi tercium di dalam rumah. Air sumur mereka menghitam. Kadang keluar lendir seperti darah menggumpal. Lestari sering mendengar suara bayi menangis dari dapur. Padahal tak ada siapa-siapa. Wulan bahkan sempat melihat bayangan perempuan tua berselendang hitam berdiri di halaman, menatapnya tanpa mata. Mbah Targo akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual penolak santet. Malam Jumat berikutnya ia datang membawa kendi tanah liat, seikat daun kelor, dan segenggam garam kasar. Dia meminta kedua pasangan duduk di tengah ruangan, diapit oleh 4 lampu minyak. Bau kemenyan memenuhi udara dan suara jangkrik mendadak hilang. "Getih ireng ini bukan santet biasa," kata Mbah Targo lirih. "Ia hidup, punya wujud, dan menempel pada darah kalian. Ia datang dari perempuan yang kehilangan anak akibat iri hati." Ritual pun dimulai. Mbah Targo menggambar lingkaran dengan garam, lalu meneteskan air kendi ke tengahnya. Air itu mendidih sendiri, dan dari dalam muncul gelembung-gelembung hitam seperti darah busuk. Asap pekat keluar, membentuk wajah samar perempuan tua dengan gigi hitam, dan mata menyala merah. Suaranya berbisik di seluruh ruangan. "Tidak ada rahim yang boleh berisi sebelum darahku diganti." Lestari menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Wulan pingsan di tempat. Raga berusaha menahan istrinya, tapi tiba-tiba tangan Lestari mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Mbah Targo cepat-cepat menaburkan garam dan menempelkan daun kelor ke keningnya sambil membaca ayat suci. Suara perempuan itu menjerit panjang, lalu lenyap bersama asap yang memudar. Namun setelah ritual selesai, kedua perempuan itu tetap tak sadarkan diri. Dari hidung mereka menetes darah hitam kental.
dan di lantai muncul tulisan samar. Rahim ditukar darah. Mbah Targo duduk lemas. Santet ini berasal dari ilmu warana petak, ajaran dukun hitam alas leles, katanya pelan. Orang yang mengirimnya sudah menukar rahim kalian dengan darah perjanjian. Selama jantungnya masih berdetak, rahim itu akan tetap tertutup. Raga dan Darto saling pandang. Wajah mereka penuh amarah dan ketakutan. Siapa yang tega melakukan ini, Mbah? Tanya Darto. Mbah Targo hanya menatap ke arah jendela, ke arah barat tempat angin membawa bau bangkai yang menusuk. Perempuan itu masih hidup, jawabnya lirih. Ia pernah kehilangan anaknya di hari kelahiran karena ulah manusia. Kini ia menagih dengan darah orang lain. Malam itu, angin berputar di atas rumah seperti pusaran hitam. Lampu minyak padam satu persatu, dan dari luar terdengar suara tawa perempuan tua yang melengking panjang. Tanah di halaman bergetar pelan, lalu meneteskan cairan hitam ke dalam parit. Saat cahaya petir menyambar, terlihat sesosok perempuan berpakaian hitam berdiri di ujung jalan, memegang kendi merah di tangannya. Di dalam kendi itu, sesuatu berdenyut, seperti jantung yang masih hidup. Esok paginya, Lestari dan Wulan siuman, tapi tubuh mereka lemas, mata sayu. Dokter kampung datang memeriksa, namun berkata rahim keduanya mengerut seperti daun kering. Tak ada harapan untuk hamil lagi. Darto marah, Raga menangis, tapi Mbah Targo hanya bisa berkata, ini belum berakhir. Getih Ireng tidak berhenti di sini. Ia akan terus menagih hingga salah satu dari kalian mati. Atau perjanjian itu dibatalkan dengan darah pengirimnya sendiri. Sejak hari itu, tak ada yang berani menyebut nama perempuan berpakaian hitam itu. Tapi setiap malam Jumat, tanah di halaman dua rumah itu selalu basah, meneteskan cairan hitam yang berasap, seperti darah yang tak mau berhenti mengalir. Dan warga desa tahu, Getih Ireng sudah bangkit lagi. Malam kembali turun ke desa Sumberjati dengan suasana yang tak lagi sama. Sejak peristiwa malam Jumat itu, dua pasangan, Raga Lestari dan Darto Wulan, hidup dalam bayang-bayang rasa takut. Tubuh mereka tampak sehat, tapi jiwa mereka seolah terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali mereka mencoba beribadah, bau darah tercium samar di udara. Setiap kali mereka tersenyum, bayangan perempuan tua itu seolah berdiri di belakang mereka. Mbah Targo tak lagi banyak bicara. Dia beritahu, musuh yang dihadapi bukan manusia biasa. Santet Getih Ireng yang menyerang dua pasangan itu bukan berasal dari tanah sembarangan. Itu adalah ilmu lama, warisan kuno dari tempat yang dianggap pintu dunia gaib, Alas Purwo. Di sana, kata Mbah Targo suatu malam, tanahnya menelan darah, bukan menumbuhkan kehidupan. Siapa yang belajar ilmu hitam di dalamnya harus menukar sesuatu yang suci, entah nyawa, entah rahim. Kata-kata itu menggema di rumah yang hanya diterangi lampu minyak. Raga dan Darto duduk bersisian, wajah mereka tegang. Kalau begitu, apa yang bisa kami lakukan, Mbah? Tanya Darto pelan. Menemukan asal getih itu, jawab Mbah Targo, dan membatalkan perjanjiannya sebelum bulan purnama ketiga tiba. Kalau tidak, darah yang diambil dari rahim istri kalian akan menjadi tumbal abadi. Mbah Targo lalu membuka kitab tua berbalut kain mori. Halamannya kuning kecoklatan, penuh tulisan Jawa kuno bercampur Arab Pegon. Ia menunjuk satu bagian yang bertuliskan, Warahmahing Getih Ireng, sang penukar rahim. Di sini disebutkan, ujar Mbah Targo, bahwa pemilik santet ini biasanya tinggal di perbatasan hutan, dekat sumber air yang tidak pernah kering. Dia menanam kendi darah di bawah akar pohon besar, tempat roh penjaga berdiam. Raga dan Darto memutuskan untuk mencari sumbernya, meski Mbah Targo melarang. Kalau kalian ke sana tanpa izin, roh penjaga Alas Purwo bisa mengambil nyawa kalian. Peringatnya, tapi rasa putus asa sudah mengalahkan takut. Mereka tak sanggup lagi melihat istri-istri mereka menangis tiap malam, memeluk perut kosong yang tak akan pernah diisi kehidupan. Malam berikutnya, keduanya berangkat diam-diam. Mereka melewati jalan setapak di pinggir sawah, menyeberangi sungai kecil, lalu masuk ke jalur hutan yang menuju selatan, arah Alas Purwo. Angin di sana dingin dan berat, seperti membawa napas dari dunia lain. Tak ada suara burung, tak ada hewan, hanya desir dedaunan yang seolah berbisik,
menyebut nama-nama manusia. Setelah berjalan beberapa jam, mereka menemukan sebuah mata air kecil di bawah pohon beringin raksasa. Airnya bening, tapi di permukaannya mengapung serpihan kain mori yang ternoda darah hitam. Di bawah akar beringin, tampak kendi tanah liat tertanam separuh, tertutup lumut. Saat Darto mencoba menggali, tanah di sekelilingnya bergerak, seolah bernapas. Raga menahan tangannya. "Jangan disentuh," bisiknya. Tapi terlambat. Ketika jari Darto menyentuh permukaan kendi, udara tiba-tiba bergetar, dan suara perempuan tua menggema di telinga mereka. "Kalian mengambil yang bukan milik kalian. Rahim yang telah kuambil tak akan kuembalikan." Tanah di bawah kaki mereka retak, dan dari celahnya keluar darah hitam pekat, mendidih seperti air panas. Raga menjerit dan menarik Darto menjauh, tapi bayangan hitam menjulur dari tanah, membentuk wujud perempuan berambut panjang, mengenakan kain hitam lusuh. Matanya merah, kulitnya pucat seperti abu, dan di tangan kanannya tergenggam kendi merah yang berdenyut pelan seperti jantung hidup. "Aku, Nyai Ranti, penjaga darah dari Alas Purwo," katanya dengan suara berat. "2 rahim telah kubayar dengan nyawaku. Kalian tidak akan bisa membatalkannya kecuali darahku ditumpahkan kembali ke bumi." Raga gemetar, tapi ia memberanikan diri berbicara. "Kenapa kami? Kami tak pernah menyakitimu." Nyai Ranti tertawa perlahan, suara tawanya seperti tulang bergesekan. "Kalian tidak, tapi nenek moyang kalian iya. Mereka pernah menebang pohon larangan di perbatasan hutan ini dan membakar rumah anakku yang lahir dengan wujud setengah manusia. Kami bersumpah keturunan mereka tak akan punya anak, seperti aku kehilangan anakku di dunia." Raga menunduk, tak mampu menjawab. Kiwi merasa tubuhnya berat, seolah ada darah yang mengalir keluar lewat pori-porinya. Darto berteriak memanggil nama Allah, tapi suaranya tenggelam oleh angin yang tiba-tiba berputar kencang. Pohon-pohon bambu di sekitar beringin menjerit patah satu persatu. Tiba-tiba cahaya obor muncul dari kejauhan. Mbah Targo datang, disertai 2 santri muda. Dia menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Nyai Ranti menjerit, tubuhnya memudar menjadi asap hitam. "Jangan ganggu perjanjianku," teriaknya. Getih Ireng tak bisa diputus oleh doa. Namun Mbah Targo tetap membaca, hingga kendi merah di tangan Nyai Ranti retak. Darah hitam muncrat ke tanah, dan dari sana muncul bayangan 2 janin kecil berwarna kelam, melayang sebelum lenyap dalam cahaya. Hutan mendadak hening. Setelah semuanya tenang, Mbah Targo menatap Raga dan Darto dengan wajah pucat. "Kalian hampir kehilangan nyawa, tapi perjanjiannya belum berakhir." Nyai Ranti tidak musnah, hanya mundur. Dia akan naik kembali di malam purnama untuk menagih sisa darah rahim itu. Keduanya terdiam, lutut lemas. Mbah Targo memungut pecahan kendi yang masih berdenyut pelan. "Ini," katanya, "kowe adalah jantung perjanjian. Selama ini masih utuh, kutukan masih hidup. Kita harus menguburnya di tanah suci, jauh dari bayang Alas Purwo." Ketiganya pulang dalam diam. Di belakang mereka hutan bergoyang pelan, dan dari dalam angin terdengar bisikan samar. "Darahku belum selesai menagih." Malam itu bulan mulai naik, dan di rumah yang jauh di ujung desa, Lestari dan Wulan terbangun bersamaan. Mereka berdua memegangi perut masing-masing, merasakan sesuatu berdenyut di dalamnya. Tapi bukan kehidupan. Itu adalah sisa darah Nyai Ranti yang masih menuntut pengganti. Angin malam berhembus lembab dari arah selatan, membawa aroma laut dan tanah basah. Langit di atas desa Sumberjati muram. Hanya bulan sabit tipis menggantung di balik awan. Setelah pertemuan menyeramkan di tepi Alas Purwo, Raga dan Darto tidak bisa tidur. Mereka tahu apa yang dikatakan Mbah Targo bukan ancaman kosong. Nyai Ratmi, perempuan gaib penjaga darah, akan kembali menagih. Sejak malam itu, kejadian ganjil mulai menghantui rumah mereka. Lestari sering bangun tengah malam dengan tubuh dingin dan bibir membiru. Ia merasa perutnya seolah digerayangi sesuatu dari dalam, seperti ada urat-urat halus yang merambat di bawah kulit. Wulan pun sama. Setiap kali ia bermimpi, ia melihat perempuan tua berselendang hitam berdiri di bawah jendela, menatapnya sambil menimang kendi merah yang meneteskan darah segar. Air sumur di 2 rumah itu berubah warna, kadang hitam, kadang merah gelap seperti cairan besi. Maka saya mulai takut mendekat. Anak-anak tak lagi berani bermain di halaman, dan setiap malam,
Gonggongan anjing terdengar bersahutan seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Targo menyadari waktunya tak banyak. Kutukan itu belum lepas, katanya dengan suara berat. Nyai Ratmi masih menagih. Sebelum bulan penuh tiba, kita harus lakukan ruatan getih di tempat di mana darah pertama jatuh. Makam kuno di tepi Sungai Purwo. Kenapa harus di sana, Mbah? Tanya Raga dengan nada gemetar. Karena disitulah akar santet ini menempel, jawabnya. Makam itu adalah tempat Nyai Ratmi mengubur anaknya sebelum ia menukar rahim manusia dengan darahnya sendiri. Malam Jumat berikutnya, mereka berangkat. Hanya Mbah Targo, Raga, Darto, dan 2 santri muda yang ikut. Mereka membawa kendi tanah, segenggam garam, 7 batang dupa, dan darah ayam hitam untuk pemutus perjanjian. Jalan menuju makam gelap dan berkelok. Kabut turun perlahan menutupi pandangan, membuat suara langkah kaki terdengar seperti berasal dari jauh. Di tengah perjalanan suara tangisan samar terdengar. Lestari dan Wulan yang ikut dari belakang terhenti. Dari balik pepohonan bambu, muncul bayangan perempuan berambut panjang. Tubuhnya kurus kering, matanya merah berkilat. Ia tak bicara, hanya menatap lalu lenyap bersama kabut. Mbah Targo membaca doa pelan, menegakkan tongkatnya di tanah. Itu peringatannya, katanya. Dia tahu kita datang. Setibanya di makam tua, udara terasa lebih berat. Batu-batu nisan miring ke berbagai arah, sebagian tertutup lumut tebal. Di tengah area makam terdapat gundukan tanah besar tanpa nisan. Hanya ditandai batu hitam mengkilap. Batu yang dipercaya menjadi penutup kubur anak Nyai Ratmi. Dari sela tanahnya menetes cairan hitam yang berasap halus, berbau anyir seperti darah basi. Mbah Targo memerintahkan semua orang berdiri melingkar. Mulailah baca doa, katanya. Lestari dan Wulan menggigil, tapi mengikuti dengan suara pelan. Raga dan Darto menyalakan dupa, asapnya membubung membentuk pusaran kecil. Udara mendadak dingin, dan tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Dengan izin Allah, kita putuskan perjanjian ini, seru Mbah Targo. Ia meneteskan darah ayam hitam ke atas batu nisan, lalu menaburkan garam dan air kendi. Namun begitu darah menyentuh tanah, terdengar suara ledakan kecil dari bawah bumi. Tanah pecah, dan dari retakannya menyembur darah hitam ke udara. Tiba-tiba, suara tawa menggema di antara pepohonan. Kalian pikir bisa memutus perjanjian darah dengan darah ayam? Bayangan hitam naik dari gundukan tanah. Sosok Nyai Ratmi muncul perlahan dari pusaran darah. Tubuhnya basah, rambutnya menjuntai sampai tanah. Matanya bersinar merah, di tangannya tergenggam kendi merah yang kini retah, meneteskan darah segar seperti baru diisi. Kalian telah menyentuh makam anakku, katanya dengan suara parau namun bergetar marah. Kalian mengambil tempat tidurnya. Sekarang kembalikan darah yang kuambil, atau biarkan tubuh kalian kubuat rahim bagi kutukanku. Raga berusaha maju, tapi tubuhnya membeku. Joey merasa seperti diikat udara. Lestari menjerit, perutnya berdenyut kuat seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Wulan jatuh pingsan dengan wajah pucat. Darto hanya bisa memeluk istrinya sambil membaca ayat kursi terbata-bata. Mbah Targo menatap Nyai Ratmi tajam. Ratmi, kau telah melanggar batas dunia. Kau mengambil yang bukan milikmu. Nyai Ratmi tertawa dingin. Aku hanya mengambil kembali darahku yang dirampas manusia. Mereka membakar anakku karena takut pada wujudnya. Sekarang lihatlah. Darahku sudah menyatu dengan darah perempuanmu. Ia menatap Lestari dan Wulan, dan dari tubuh 2 perempuan itu mulai keluar asap hitam tipis dari pusar mereka. Bau amis dan besi memenuhi udara. Lestari menjerit, memegangi perutnya yang kini tampak berdenyut seperti ada makhluk hidup di dalam. Mbah Targo cepat-cepat menancapkan tongkatnya di tengah lingkaran garam, membacakan ayat-ayat penolak bala. Angin berhembus kencang dan cahaya dari obor bergetar liar. Nyai Ratmi menjerit keras tapi langkahnya terhenti sejenak. Dari tanah keluar kilatan cahaya putih kecil, seperti kilau logam suci yang menembus kegelapan. Dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, teriak Mbah Targo, aku kembalikan darah ini ke asalnya, bukan ke rahim manusia tapi ke tanah yang kau sucikan. Ia menghantamkan tongkatnya ke batu hitam. Batu itu pecah menjadi 2. Dan dari dalamnya keluar uap hitam pekat yang melesat ke langit. Menjerit seperti suara manusia dibakar. Tubuh Nyai Ratmi bergetar. Wajahnya berubah menjadi abu.
lalu meledak menjadi asap yang terseret angin. Hening. Hanya suara napas berat dan isak tangis yang tersisa. Lestari terbaring lemah di pelukan Raga, sementara Wulan perlahan membuka mata. Dari pusar mereka kini keluar darah merah, bukan hitam lagi. Tanda bahwa ikatan getih Ireng telah terputus, namun Mbah Targo tak beranjak. Dia masih menatap tanah yang terbakar hitam di depan batu nisan itu. Kutukan belum hilang sepenuhnya, katanya lirih. Selama masih ada darah manusia yang menetes di tanah Alas Purwo, bayangan Nyai Ratmi akan selalu hidup. Ia tak akan lenyap, hanya tidur menunggu darah baru untuk bangkit kembali. Mereka pulang menjelang subuh. Matahari belum muncul, tapi kabut mulai naik dari Sungai Purwo, membawa aroma asin laut yang samar. Di kejauhan, suara perempuan tertawa lirih terdengar sekali lagi, seolah berjanji bahwa kisah darah ini belum selesai. Pagi di desa Sumberjati terasa ganjil. Matahari memang terbit, tapi sinarnya muram tertahan kabut yang enggan sirna. Sejak ritual di makam kuno seminggu lalu, suasana kampung itu tak lagi sama. Orang-orang tak berani keluar selepas maghrib. Dan setiap malam, suara seperti tangisan bayi terdengar samar dari arah Sungai Purwo, tempat batu nisan Nyai Ratmi terkubur separuh. Raga dan Darto berusaha melupakan semua kejadian itu, namun tubuh kedua istrinya belum pulih sepenuhnya. Lestari sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, sementara Wulan kini sering merasa mual setiap pagi. Awalnya mereka mengira itu hanya sisa ketegangan, tapi ketika perut Wulan mulai tampak sedikit menonjol, rasa takut menggantikan semua dugaan. Wulan, "Nemitilak," mungkin bisik Darto suatu malam, suaranya serah. "Kita sudah bertahun-tahun tak dikaruniai anak, lalu tiba-tiba..." Wulan menatap suaminya dengan mata nanar. "Aku juga tidak tahu, Mas, tapi setiap kali aku tidur aku bermimpi. Ada perempuan berselendang hitam memelukku, membisikkan sesuatu." "Apa?" katanya. Dia bilang, "Darahku telah dipilih untuk melahirkan kehidupan yang hilang." Darto tercekat. Dia tahu siapa yang dimaksud Wulan. Nyai Ratmi. Di rumah seberang, Lestari pun mengalami hal serupa. Ia tidak hamil, tapi tubuhnya berubah. Kadang darah keluar dari hidung tanpa sebab. Dan di malam tertentu, ia merasa seperti ada sesuatu merayap di bawah kulit perutnya. Hidup namun tak bisa dikeluarkan. Imoskuis mencobikan itu dari Raga, tapi lelaki itu akhirnya tahu setelah melihat bayangan hitam seperti tangan bayi menekan-nenekan dari balik kulit perut istrinya. Ketakutan memuncak ketika malam ke-40 tiba. Hujan deras mengguyur sejak petang, petir menyambar-nyambar langit, dan di antara gelegar itu terdengar suara tangisan dari arah hutan. Lestari menutup telinganya, tapi suara itu justru muncul dari dalam rumah. Wulan yang sedang berbaring di rumahnya berteriak histeris. Perutnya bergerak-gerak seperti ada makhluk besar di dalam. Darto panik, memanggil Mbah Targo secepatnya. Ketika orang tua itu datang dengan tongkat dan kitab kecil di tangan, darah sudah mengalir dari tubuh Wulan. Namun anehnya, darah itu bukan merah, melainkan hitam pekat, berbau anyir menyengat. Menetes ke lantai lalu membentuk huruf-huruf aneh seperti tulisan kuno. "Getih Ireng Wistangi," gumam Mbah Targo dengan wajah pucat. "Santet itu bangkit kembali lewat rahimnya. Apakah dia akan mati, Mbah?" tanya Darto gemetar. "Belum, tapi sesuatu sedang lahir, bukan anak manusia." Petir menyambar keras. Lantai berguncang, dan Wulan berteriak panjang. Dari perutnya yang berdarah keluar gumpalan daging hitam yang berdenyut. Bukan bayi, melainkan semacam gumpalan hidup yang menggeliat seperti jantung yang bernafas. Saat Mbah Targo mencoba mendekat dengan doa-doa, gumpalan itu pecah memercikkan darah ke wajahnya, lalu melompat ke arah jendela dan menghilang ke dalam gelap malam hening. Hanya suara hujan yang tersisa. Darto memeluk Wulan yang kini pingsan. Tubuhnya pucat seperti lilin. "Apa itu, Mbah?" Mbah Targo terdiam lama. "Itu janin dari darah Nyai Ratmi. Ia mencoba lahir kembali melalui rahim manusia. Tapi karena ritual kita dulu tidak tuntas, sisa getih Ireng masih tertanam di tubuh perempuan-perempuan ini." Raga yang datang belakangan dengan Lestari melihat lantai penuh darah hitam dan aroma amis membuatnya muntah. Tapi sebelum sempat bertanya, Mbah Targo menatapnya tajam. "Lestari juga harus dibersihkan. Kalau tidak, darah itu akan mencari rahim pengganti."
Malam itu mereka kembali melakukan ruatan kecil di rumah Darto. Dupa dibakar, air garam ditabur di sekeliling rumah, dan Mbah Targo membacakan ayat-ayat penolak bala. Namun di tengah pembacaan doa, lampu padam. Gelap total. Dari arah dapur terdengar langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di genangan air. Ketika obor dinyalakan, tampak jejak darah hitam menuju sumur belakang rumah. Raga dan Darto mengikuti jejak itu dengan perasaan ngeri. Di tepi sumur mereka melihat sesuatu bergerak di dalam air. Perlahan, dari permukaan sumur muncul wajah perempuan, pucat, rambut terurai, matanya merah menyala. Di tangannya tergenggam kendi merah yang sudah terisi penuh. Wajah itu tersenyum. Nyai Ratmi, kalian pikir aku mati? Suaranya menggema di dinding sumur. Aku hanya menunggu darahku lahir kembali. Sekarang lihat rahim itu sudah membuka jalan. Ia menatap Lestari dari kejauhan, lalu menyelam kembali ke dalam sumur, meninggalkan aroma amis yang tajam menusuk hidung. Air sumur mendidih. Uap hitam keluar dari dalamnya, berubah menjadi wajah-wajah kecil seperti bayi yang menangis. Darto hampir jatuh pingsan, sementara Raga menariknya mundur. Tutup sumur ini sekarang, teriak Mbah Targo. Mereka menutupnya dengan batu besar, tapi air hitam tetap merembes keluar, seolah tanah itu menolak untuk menelan kutukan. Setelah malam panjang itu, Wulan tertidur selama 3 hari tanpa bangun. Tubuhnya lemah tapi perutnya kini rata, seolah tak pernah mengandung apapun. Namun di luar rumah, di antara pepohonan bambu, beberapa warga mengaku melihat bayi hitam merangkak di tanah. Matanya merah menyala, menangis seperti memanggil ibunya. Lestari semakin ketakutan. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara kecil memanggil, "Ibu." Dengan nada lirih dan serak, Raga mencoba menenangkan, tapi bahkan ia pun mulai bermimpi hal serupa. Bayi hitam itu datang ke pintu rumah mereka, membawa kendi merah dan berkata, "Ibuku telah memberi darahmu padaku. Kini giliranku yang hidup." Mbah Targo sadar bahwa semua ini belum selesai. Ia tahu Nyai Ratmi berhasil menyisakan sebagian kekuatannya di dunia. "Kita harus kembali ke Alas Purwo," katanya pelan, "ke tempat ia lahir. Di sana, darahnya harus dikembalikan ke tanah asalnya." Raga menatapnya dengan mata lelah. "Tapi Mbah, kalau kita kembali ke sana, bukankah itu sama saja memanggil dia lagi?" "Memang, tapi hanya dengan cara itu, getih Ireng bisa benar-benar lenyap. Kalau tidak, bayi itu akan tumbuh, dan dunia akan punya pewaris baru dari darah Ratmi." Angin malam berhembus dingin dari arah selatan. Di kejauhan, dari arah hutan Alas Purwo, terdengar suara tawa lirih perempuan bercampur tangisan bayi, tanda bahwa perburuan darah baru saja dimulai lagi. Malam di desa Sumberjati semakin lama semakin berat. Angin yang datang dari arah selatan tak lagi membawa aroma laut, melainkan bau besi dan tanah basah. Setiap kali kabut turun, orang-orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Hewan ternak menjerit tanpa sebab, dan ayam jantan tak berani berkokok sebelum subuh. Semua tahu, sesuatu dari Alas Purwo telah terbangun. Sejak peristiwa di rumah Darto, tak ada yang berani menyentuh air sumur belakang lagi. Batu penutup yang mereka letakkan di atasnya kini selalu basah oleh cairan hitam. Kadang di pagi buta, Lestari melihat bekas telapak kaki kecil berlumur darah menuju ke arah sawah. "Itu bukan manusia," katanya pelan suatu pagi pada Raga, "tapi sesuatu yang hidup dari darahku." Wulan masih belum pulih. Ia duduk termenung setiap hari di serambi rumah, menatap kosong ke arah jalan menuju hutan. Kadang ia bergumam lirih, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Darto mencoba menjaganya, tapi setiap kali ia berpaling, Wulan sering menghilang, hanya meninggalkan bekas kaki kecil di lantai tanah. Suatu malam, hujan deras turun, kilat membelah langit. Darto terbangun karena mendengar suara tangisan bayi di luar jendela. Awalnya ia mengira itu mimpi, tapi ketika suara itu terdengar lagi, lirih, panjang dan serak, ia mendekati jendela dengan langkah gemetar. Di luar, di bawah pohon pisang, tampak sosok bayi kecil berkulit hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara. Ia merangkak perlahan, meninggalkan jejak darah di tanah basah. Darto menjerit memanggil Wulan, tapi ketika ia menoleh, istrinya sudah berdiri di pintu.
tersenyum samar. "Mas, dia anak kita," bisiknya. "Dia hanya ingin pulang." "Jangan dekati dia, Wulan. Itu bukan anak kita." Namun Wulan melangkah keluar di bawah hujan, matanya kosong. Bayi itu berhenti merangkak, lalu mengangkat wajahnya. Dari mulut kecilnya mengalir darah hitam. Ia tertawa, lalu menghilang dalam kabut, meninggalkan Wulan berdiri diam. Tubuhnya kaku seperti patung. Keesokan paginya, Wulan tak lagi bicara. Ia hanya menatap kosong, kadang tersenyum sendiri. Mbah Targo datang memeriksa dan menggeleng dengan wajah muram. Rohnya sebagian telah diambil. Bayi itu mengikat jiwanya lewat darah yang hilang. "Bagaimana bisa, Mbah?" tanya Raga. "Karena darah itu bukan lagi darah manusia." Santet getih Ireng memberi nyawa pada makhluk yang seharusnya mati. Dan sekarang, makhluk itu mencari tubuh baru untuk tumbuh sempurna. Sejak hari itu, kejadian-kejadian ganjil menyebar. 2 ekor sapi milik tetangga ditemukan mati di kandang dengan perut sobek, tapi tidak ada darah mengalir. Semuanya kering, seperti disedot dari dalam. Seorang anak kecil di ujung desa mengaku melihat bayi hitam itu bermain di sawah, duduk di atas batu sambil tertawa. Ketika warga mendekat, yang tersisa hanya kendi merah yang tertanam separuh di lumpur. Lestari mulai merasakan keanehan baru. Perutnya yang dulu rata kini perlahan menegang, padahal ia tidak hamil. Setiap malam ia merasa seperti ada sesuatu bergerak di dalam, bukan janin, tapi sesuatu yang dingin dan berdenyut. Ia menangis di pelukan Raga. "Mas, aku takut kalau darah itu masuk ke tubuhku lagi." Raga membawa Lestari ke rumah Mbah Targo. Lelaki tua itu menatap lama ke arah perut Lestari, lalu menarik napas berat. Sudah terlambat separuhnya. Bayi dari alas Purwo sedang mencari rahim manusia untuk bertumbuh sempurna, dan Lestari menjadi pintu baginya. Mbah Targo lalu mempersiapkan ritual terakhir, ruatan pengasingan getih Ireng. Ritual itu harus dilakukan di batas hutan alas Purwo, di tempat di mana darah pertama jatuh, di tanah hitam yang dulu digunakan Nyai Ratmi untuk memanggil kekuatan dari bawah bumi. "Kita akan hadapi dia di tanah asalnya," katanya tegas. "Kalau gagal, bukan hanya Lestari, tapi seluruh desa akan jadi miliknya." Malam penentuan tiba. Raga, Darto, dan beberapa warga berani hati menemani Mbah Targo. Mereka membawa kendi tanah, minyak kelapa, garam, dan seikat daun kelor. Lestari berjalan di tengah mereka, wajahnya pucat, mata setengah tertutup. Langkahnya goyah, seolah ada kekuatan lain yang menuntunnya. Begitu sampai di tepi hutan, angin mendadak berhenti. Kabut menggantung di antara pepohonan raksasa. Suara, jangkrik dan burung hantu menghilang, digantikan oleh desa halus seperti napas perempuan. Di tengah tanah lapang, tampak lingkaran darah hitam yang masih basah, seolah baru saja dituangkan. "Dia sudah menunggu," bisik Mbah Targo. Dari balik kabut muncul sosok Nyai Ratmi. Rambutnya panjang menutupi tanah, matanya merah membara. Di pelukannya, bayi hitam itu menangis, suara tangis yang menusuk ke dalam dada siapapun yang mendengarnya. "Kau datang lagi, Targo." Suaranya gemetar. "Kau ingin merebut darahku lagi." Mbah Targo mengangkat tongkatnya. "Aku hanya ingin mengembalikan darah itu ke tempatnya. Dunia manusia bukan tempat bagi kutukanmu." Nyai Ratmi tertawa, dan tanah di bawah mereka mulai bergetar. Darah hitam keluar dari dalam bumi, membentuk tangan-tangan kecil yang meraih kaki Lestari. Perempuan itu menjerit, tubuhnya terangkat, dan dari perutnya muncul bayangan wajah bayi hitam. Sama persis dengan yang dilihat Darto semalam. Bayi itu tertawa, suaranya menggema menembus hutan. "Ratmi, kembalilah ke bumi," teriak Mbah Targo, menaburkan garam dan daun kelor ke tanah. Tapi Nyai Ratmi menjerit, lalu meniup angin kencang. Dupa padam, obor jatuh, dan semua orang terpental. Hanya Mbah Targo yang masih berdiri, menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca doa keras-keras. Petir menyambar. Kilat putih menyinari wajah Nyai Ratmi.
dan untuk sesaat, bayinya menangis keras sebelum lenyap menjadi asap hitam. Ratmi berteriak, pilu, tubuhnya retak seperti tanah kering, lalu meledak menjadi debu yang terseret angin ke arah laut selatan. Kabut perlahan menghilang. Lestari jatuh pingsan, darah mengalir dari hidungnya. Tapi wajahnya tenang untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Raga memeluknya sambil menangis. "Sudah selesai, Mbah?" Mbah Targo tidak menjawab. Ia menatap tanah yang kini kembali sunyi. Tapi di tengah lingkaran darah itu, kendi merah masih berdiri tegak utuh. Tak tersentuh api atau air. Ia mendekat melihat di dalamnya kosong. Tapi dari dasar kendi terdengar suara lirih, tangisan bayi yang sangat pelan. "Belum sepenuhnya berakhir," bisik Mbah Targo. "Selama kendi ini masih menyimpan darahnya, Nyai Ratmi bisa kembali kapan saja." Mereka meninggalkan tempat itu menjelang subuh. Cahaya pertama matahari menembus kabut, tapi bagi yang melihat dengan hati waspada, di kejauhan tampak bayangan perempuan berjalan ke arah laut, menimang kendi merah di pelukannya sambil bersenandung. "Darahku belum habis, hidupku belum tamat." Sudah 3 hari sejak ritual di batas alas Purwo. Kabut perlahan lenyap dari langit desa Sumberjati, dan orang-orang mulai berani keluar rumah setelah maghrib. Namun Mbah Targo tahu, keheningan seperti itu bukan pertanda berakhirnya kutukan, melainkan jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Kendi merah itu dibawa pulang olehnya malam itu juga. Ia tidak tega membiarkannya di tanah hutan, takut jika ada orang yang menemukannya lalu membawa pulang tanpa tahu apa yang terkandung di dalamnya. Kendi itu disimpan di bilik belakang rumahnya, ditutup kain putih dan diberi lingkaran garam. Tapi bahkan di dalam keheningan rumah tua itu, kendi itu seperti hidup. Kadang terdengar tangisan halus dari dalamnya. Kadang seperti ada yang mengetuk dinding tanah liatnya dari dalam. Raga dan Darto berulang kali meminta agar kendi itu dimusnahkan. Tapi Mbah Targo menolak. Barang ini tidak bisa dibakar, tidak bisa dihancurkan. Darahnya adalah bagian dari bumi. Kalau dipaksa dimusnahkan, yang musnah bukan kendinya, tapi manusia yang menyentuhnya. Lestari dan Wulan mulai membaik secara jasmani, tapi batin mereka masih digelayuti bayangan kelam. Setiap malam keduanya bermimpi sama. Seorang perempuan berambut panjang duduk di pinggir laut selatan, menimang kendi merah dan memanggil nama mereka satu persatu. "Darahku masih di tubuhmu, datanglah padaku." Mimpi itu begitu nyata sampai Wulan terbangun dengan telapak tangan berlumur darah. Lestari pun mengalami hal serupa. Dari pusarnya menetes darah tipis tanpa rasa sakit. Mereka tahu hubungan dengan Nyai Ratmi belum sepenuhnya putus. Hari kelima, kejadian aneh menimpa rumah Mbah Targo. Saat tengah malam, kain putih penutup kendi itu terbakar sendiri. Tapi apinya tak menjalar kemana-mana. Dari dalam kendi terdengar suara bayi menangis keras, lalu mendadak hening. Ketika Mbah Targo membuka kain penutupnya, cairan hitam di dalam kendi telah mengering. Namun di dasar kendi muncul cap tangan kecil berwarna merah darah, menempel seperti daging yang menempel pada tanah panas. "Dia sudah keluar," gumam Mbah Targo dengan suara gemetar. Ia segera menutup kembali kendi itu dan membungkusnya dengan daun kelor kering. Tapi sejak malam itu, keanehan mulai menular ke seluruh desa. Air sungai mengalir lebih pekat, seperti bercampur lumpur dan darah. Beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil berlari di antara batang bambu. Mirip anak kecil, tapi berkulit hitam mengilap dan bermata merah menyala. Anak-anak desa mulai jatuh sakit tanpa sebab. Mereka demam tinggi, matanya sayu, dan di malam hari sering mengigau menyebut nama Ibu Ratmi. Sementara itu, ayam dan kambing ditemukan mati dengan darah kering di tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menghisap kehidupan dari mereka perlahan-lahan. Raga dan Darto pergi menemui Mbah Targo. "Mbah, ini semua gara-gara kendi itu," seru Raga dengan nada putus asa. "Benar, Mbah," timpal Darto. "Kita harus menguburnya jauh-jauh sebelum semuanya terlambat." Mbah Targo terdiam lama, menatap kendi yang kini terbungkus kain hitam. "Kalian tak mengerti,
katanya akhirnya. Kendi ini bukan benda mati. Dia adalah wadah darah, dan darah itu mencari pemiliknya. Kalau kita sembunyikan, ia akan menuntut dengan cara yang lebih kejam. Namun malam itu juga sesuatu terjadi. Saat semua orang tertidur, angin besar berhembus dari arah selatan, menghantam atap rumah Mbah Targo hingga genting berjatuhan. Suara tangisan bayi terdengar keras, makin lama makin dekat. Hingga tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri sosok bayi hitam yang dulu lahir dari rahim Wulan. Tubuhnya kini lebih besar, matanya 2 bara merah, dan di dadanya tergantung tali pusar panjang yang masih basah darah. Ia menatap Kendi di lantai, lalu merangkak mendekat sambil tertawa kecil. Mbah Targo mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Tangannya gemetar saat mengangkat tongkat, dan sebelum ia sempat menancapkan ke tanah, bayi itu mengangkat kepalanya dan berbisik dengan suara perempuan dewasa, "Aku datang menjemput darahku." Kendi itu bergetar lalu pecah dengan suara keras. Dari dalamnya menyembur asap hitam pekat yang berputar di langit-langit rumah. Bayangan perempuan muncul di dalam pusaran asap. Nyai Ratmi. Wajahnya kini lebih muda, lebih hidup, matanya penuh dendam. Ia menatap Mbah Targo dengan senyum dingin. "Kau pikir kau bisa menahan darahku dengan garam dan doa? Aku lahir dari rahim tanah, dan setiap tanah menyimpan darah manusia. Kau tak bisa melawanku selamanya." Darto dan Raga yang datang karena mendengar suara pecahan hanya bisa tertegun melihat pemandangan itu. Lantai rumah penuh darah yang mengalir dari Kendi. Tapi darah itu seolah hidup, bergerak ke arah kaki mereka. Mbah Targo berteriak, "Keluar, cepat keluar semua." Namun terlambat. Bayi hitam itu meloncat ke arah Lestari yang berdiri di luar pintu. Menembus tubuhnya seperti asap, perempuan itu menjerit keras lalu tubuhnya membeku. Matanya mendadak hitam dan suaranya berubah parau. "Ratmi, aku kembali," katanya dengan suara 2 lapis, setengah milik Lestari, setengah milik makhluk lain. Raga menatap istrinya dengan ngeri. "Lestari, sini aku." Namun perempuan itu hanya tertawa, menatapnya dengan mata kosong. Dari pusarnya menetes darah hitam pekat, menetes ke tanah lalu menguap menjadi asap. "Darahku kembali ke wadahnya," katanya. "Kalian tak bisa menghapusku, aku hanya berganti tubuh." Mbah Targo menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca ayat keras-keras. Tanah bergetar, api menyala di sekitar mereka. Nyai Ratmi berteriak, tubuhnya terbelah 2. Namun sebelum menghilang, ia menunjuk ke arah laut selatan dan berseru, "Selama Kendi Merah masih utuh, darahku akan terus hidup di rahim manusia." Kendi yang pecah tadi tiba-tiba menyatu kembali, meneteskan cairan hitam yang kembali memenuhi tubuhnya. Dalam kegelapan, kendi itu bersinar samar, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Ketika semua usai, Mbah Targo jatuh tersungkur. Lestari pingsan di pelukan Raga, tapi dari tubuhnya masih keluar uap hitam tipis, tanda bahwa Nyai Ratmi belum benar-benar lenyap. Darto berbisik dengan suara ketakutan, "Mbah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mbah Targo menatap kendi yang kini diam, lalu berkata lirih, "Kita harus ke laut, ke tempat asal darah ini diambil pertama kali. Hanya air dari Samudra Selatan yang bisa menelan darah setua ini." Ia menatap kendi itu sekali lagi. Di dalamnya tampak bayangan wajah bayi tersenyum. Suara lembut namun mengerikan terdengar dari dalam kendi. Ibu belum mati, hanya menunggu tubuh baru. Malam di ujung alas Purwo tak pernah benar-benar sunyi. Angin berembus membawa suara lirih, seperti perempuan yang menangis di sela daun-daun tua. Ratmi terbangun dari tidur gelisahnya. Tubuhnya dingin, keringat membasahi pelipis, dan di telapak tangannya, darah hitam masih mengering. Darah yang entah milik siapa. Ia menatap sekeliling, di pondok bambu yang ia tinggali bersama suaminya Sarman. Sejak ritual pemutus kutukan di makam kuno, mereka tak lagi diganggu oleh mimpi buruk atau jeritan gaib. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berubah. Udara di sekitar rumah begitu berat seolah ada yang menatap dari balik kegelapan. "Man, kamu dengar?"
Bisik Ratmi dengan suara serak. Sarman yang tengah memejamkan mata membuka matanya perlahan. "Dengar apa?" Ratmi menunjuk ke arah jendela. Di luar sana samar terdengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Lalu di antara tetes itu, seperti ada bunyi lain. Suara gemericik yang lebih kental, lebih berat. Sarman bangkit membuka pintu. Ia memandang keluar dan dadanya langsung berdesir ngeri. Dari bawah tangga bambu mengalir cairan pekat berwarna merah kehitaman, menetes perlahan dari tanah. Bau anyirnya tajam. Bukan air, bukan lumpur. Itu darah. Sarman mundur 2 langkah, menutup pintu tergesa. "Getty Hireng, balik lagi," bisiknya. Ratmi menatap suaminya dengan mata berkaca. "Tapi Mbak Targo bilang kutukan sudah diputus." "Berarti ada yang belum selesai," jawab Sarman dengan nada berat. "Mungkin ada darah yang belum dibayar." Malam itu mereka tak tidur. Dari balik dinding bambu, suara-suara aneh muncul. Seperti langkah kaki basah, seperti seseorang menyeret rantai di tanah. Sesekali terdengar suara perempuan tertawa lirih, suara yang Ratmi kenal betul. Suara Nyai Ratmi. Dulu, saat masih muda, Ratmi pernah datang ke Alas Purwo mencari penyembuh kandungan. Ia ditawari ritual oleh seorang perempuan berwajah pucat, mengenakan selendang merah. Yang kini baru ia sadari adalah sosok Nyai Ratmi sendiri. Sejak saat itu kehidupannya berubah. Rahimnya seolah dikunci, setiap keinginan untuk mengandung berujung pendarahan hitam yang tak berhenti berhari-hari. Dan kini, suara itu datang lagi. "Ratmi, darahmu belum cukup." Ratmi menutup telinganya menjerit ketakutan. Sarman memeluknya erat, tapi udara di sekitar mereka seolah membeku. Lentera minyak di meja bergoyang, cahayanya bergetar, lalu padam seketika. Gelap menelan segalanya. Dalam gelap itu, Ratmi mencium aroma bunga Kamboja. Tiba-tiba di sudut ruangan, tampak sekelebat kain merah terurai dari atap, bergoyang seperti tubuh yang tergantung. Dari kain itu menetes darah hitam yang menimbulkan suara seperti bisikan. "Bayar dengan rahimmu, Dewi anak orang lain akan kubawa." Ratmi menjerit sekuatnya. Sarman mengambil keris warisan Mbah Targo dan menorehkan sedikit darahnya sendiri, seperti yang diajarkan sang dukun. "Kalau kau haus darah," teriaknya ke arah kain merah itu, "ambil darahku, jangan dia." Tapi tawa itu hanya semakin keras. Kain merah berubah menjadi wujud perempuan berambut panjang. Matanya merah seperti bara, kulitnya pucat kehijauan. Ia melayang rendah di atas lantai, mengulurkan tangannya yang panjang. Jemarinya seperti akar kering. "Getih Ireng bukan milikmu, Sarman. Itu milikku. Darah perempuan harus dibayar dengan darah perempuan." Sarman menancapkan keris ke tanah, membaca doa yang diajarkan Mbah Targo. Dari ujung keris muncul cahaya samar. Bukan terang, tapi cukup untuk membuat sosok Nyai Ratmi berteriak kesakitan. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Tapi sebelum lenyap, ia sempat berbisik lirih ke telinga Ratmi. "Kau tak bisa lari dari darahmu sendiri." Seketika semuanya hening. Udara menjadi ringan kembali. Lentera yang padam menyala sendiri, dan darah di lantai mengering menjadi abu hitam. Ratmi menangis dalam pelukan Sarman, tapi jauh di dalam dirinya ia tahu sesuatu masih tersisa. Sejak malam itu, setiap bulan purnama, perutnya akan terasa berat seperti sedang mengandung. Namun ketika fajar tiba, rasa itu lenyap, menyisakan bercak darah hitam di ujung jarinya. Getih Ireng mungkin telah diusir dari rumah, tapi tidak dari tubuhnya. Ia telah menjadi bagian dari darahnya sendiri. Fajar menembus celah dinding bambu. Namun rumah Ratmi dan Sarman tetap terasa gelap. Seperti ada tirai tipis yang menutupi cahaya, menahan sinar agar tak menyentuh lantai tanah. Ratmi duduk di tepi dipan, menatap tangannya yang penuh garis-garis halus berwarna kehitaman, seolah urat darahnya kini tak lagi merah. Sudah 7 hari sejak malam ketika Nyai Ratmi menampakkan diri. Sejak itu tubuh Ratmi semakin lemah. Kadang-kadang perutnya terasa berat dan berdenyut, seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Tapi tiap kali ia mencoba berdoa, darah hitam mengalir dari hidung dan ujung jarinya. Sarman berusaha menenangkan, membawa air doa dari Mbah Targo. Tapi entah kenapa, setiap air itu disiramkan ke tubuh Ratmi, airnya berubah warna, dari bening menjadi kelabu, lalu hitam pekat. Aroma busuk menyeruak, membuat bulu kuduk Sarman berdiri.
Dia sudah bukan manusia sepenuhnya, gumam Mbah Targo ketika datang malam itu. Santet getih ireng itu sudah menyatu dengan darahnya sendiri. Ia bukan sekadar korban, tapi wadah. Sarman terdiam, wajahnya pucat. Apa maksud Mbak? Wadah? Mbah Targo menatap Ratmi lama, matanya tajam penuh iba. Nyai Ratmi mencari tubuh baru. Ia menanamkan bagian jiwanya ke dalam darah perempuan yang dulu datang ke tempatnya, minta pertolongan. Dari salah satu dari mereka. Sekarang roh Nyai Ratmi mulai bangkit di dalam tubuhnya. Angin tiba-tiba berdesir kencang, meniup tirai lusuh di jendela. Pidi lentera padam seketika, dari arah dapur terdengar bunyi benda jatuh. Ratmi menoleh cepat, dan di dalam kegelapan itu tampak bayangan perempuan berambut panjang, tengah menatapnya dengan senyum tipis. Tapi bayangan itu bukan di luar, dia muncul dari bayangan Ratmi sendiri. Ratmi menjerit dan memeluk dirinya sendiri, seolah ingin menghapus bayangan itu. Tapi semakin keras ia menutup mata, semakin jelas suara itu terdengar di kepalanya. Aku di sini Ratmi, aku adalah darahmu. Kau yang memanggilku dulu, ingat? Kau yang datang memohon rahimmu dibuka. Ratmi menggeleng, air mata jatuh bercampur darah. Aku tak tahu. Ku hanya ingin punya anak. Suara itu tertawa kecil. Dan aku memberimu kehidupan. Tapi kau menolak, sekarang tubuhmu milikku. Mbah Targo segera menaburkan garam dan abu dupa di sekeliling ruangan, membaca mantra dengan suara parau. Bau kemenyan memenuhi udara, tapi tak lama kemudian berubah jadi aroma busuk, seperti daging mentah yang membusuk di panas. Dari tubuh Ratmi muncul bayangan hitam yang berputar di udara, melingkar-lingkar seperti kabut yang hidup. Sarman memeluk istrinya, tapi tubuh Ratmi kini panas seperti bara. Matanya memerah, dan dari mulutnya keluar suara dua lapih. Satu suara miliknya, satu lagi suara Nyai Ratmi. Kau tak bisa melawanku, Targo. Aku bagian dari tanah Alas Purwo. Darahku menetes di setiap akar. Mbah Targo terus membaca doa. Tapi darah hitam mulai merembes keluar dari lantai, naik seperti akar yang mencari mangsa. Urat-urat itu melilit kaki Sarman, lalu menjalar ke tubuh Ratmi. Tapi anehnya, Ratmi tak melawan. Dia malah menatap suaminya dengan mata penuh sedih. Man, suaranya bergetar, setengah sadar, setengah bukan dirinya. Kalau aku hilang, jangan cari aku di dunia ini. Aku mungkin bukan lagi Ratmi yang kamu kenal. Sarman menangis menggenggam tangannya. Aku gak peduli kau berubah atau tidak, Mi. Aku cuma mau kau tetap hidup. Tiba-tiba Ratmi menarik napas panjang. Tubuhnya menegang. Dari perutnya terdengar bunyi aneh, seperti sesuatu yang berdenyut kuat. Mbah Targo mendekat, dan dengan mata terbelalak ia melihat di bawah kulit Ratmi sesuatu bergerak. Bentuknya seperti jantung, tapi berwarna hitam pekat. Nyai Ratmi sudah bersarang di sana, desis Mbah Targo. Getih ireng telah menjadi darahnya. Ratmi menjerit panjang. Tubuhnya terangkat dari dipan tanpa disentuh siapapun. Angin berputar di dalam ruangan, membuat semua benda terhempas. Sarman berusaha menahan, tapi kekuatannya seolah tersedot keluar. Suara Nyai Ratmi terdengar semakin jelas, menggema di seluruh ruangan. Darah ini milikku. Kau tak bisa menghentikan aliran yang sudah kutanam. Namun di tengah kekacauan itu, Ratmi sempat membuka mata. Kali ini jernih, tidak lagi merah. Dengan sisa kesadarannya, ia menggenggam keris peninggalan Mbah Targo dan menusukkannya ke perutnya sendiri. Darah hitam muncrat, menetes ke tanah menimbulkan asap tipis beraroma belerang. Jeritan Nyai Ratmi menggema panjang, diikuti dengan kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah itu, hening tubuh Ratmi jatuh ke pangkuan Sarman. Wajahnya tenang seolah tidur. Tapi ketika Sarman memeluknya erat, darah hitam yang menetes dari lukanya berubah warna, perlahan menjadi merah segar. Kutukan itu akhirnya berhenti. Tapi di luar rumah, dari balik pepohonan Alas Purwo terdengar tawa lirih yang menggema pelan. Darah tak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah wadah. Fajar menyingsing di atas Alas Purwo. Kabut tipis menelusup di antara akar-akar tua, membawa aroma tanah basah bercampur dupa yang belum padam. Di tengah sunyi terdengar suara langkah gontai. Sarman berjalan perlahan, memikul jenazah Ratmi di atas kain kafan putih yang telah mengering sebagian oleh darah. Ia menatap wajah istrinya yang kini pucat, damai dan tak lagi menyimpan kengerian.
Mbah Targo berjalan di belakang, menenteng kendi berisi air doa serta abu hitam, sisa pembakaran getih ireng yang semalam hampir melahap segalanya. "Di mana kita kubur, Mbah?" tanya Sarman dengan suara serak. "Di tanah yang belum dijamah kutukan, dekat mata air suci di utara hutan," jawab Mbah Targo. "Tapi ingat Sarman, jangan sekali-kali kembali ke rumah itu. Tanahnya masih haus darah." Sarman hanya mengangguk. Langkahnya gemetar tapi hatinya bulat. Ia tak mau lagi ada yang menderita karena darah terkutuk itu. Mereka berdua berjalan menembus pepohonan, menembus kabut yang kian tebal. Sesekali terdengar suara burung gagak di kejauhan, seolah mengawasi perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di mata air, Mbah Targo mulai berdoa. Ia menabur abu hitam ke air yang jernih, lalu mengubur tubuh Ratmi di tanah di tepi mata air itu. Air tiba-tiba bergolak, tapi tak lama menjadi tenang. Udara di sekitar menjadi sejuk lembut seperti seluruh hutan sedang menghela napas lega. "Sudah selesai, Mbah?" tanya Sarman lirih, dan Mbah Targo menatap ke arah kubur itu. "Untuk sekarang, iya. Tapi darah seperti itu tidak bisa hilang. Ia hanya bisa tidur. Kalau ada yang membangunkannya lagi, maka semua ini akan terulang." Sarman menatap air yang mengalir perlahan. Di permukaannya ia sempat melihat bayangan Ratmi tersenyum, lembut, damai, sebelum menghilang di telan arus. Ia menunduk menangis dalam diam. Beberapa minggu kemudian Sarman pindah dari desa itu. Yumi pergi jauh, ke daerah timur, mencoba hidup baru sebagai tukang kayu. Namun sejak malam pertama di rumah barunya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Dalam tidurnya ia sering mendengar suara perempuan yang memanggil pelan dari kejauhan. Kadang terdengar suara bayi menangis, diiringi aroma Kamboja yang samar. Awalnya Sarman menganggap itu sekadar mimpi buruk. Tapi suatu malam ia terbangun karena mendengar suara air menetes dari bawah ranjang. Ketika ia menyalakan lampu minyak, matanya membelalak. Di bawah ranjang ada genangan kecil air yang berwarna merah tua. Ia berlari keluar rumah dengan napas tersengal. Di depan pintu, seekor kucing hitam duduk menatapnya. Matanya merah, berkilat dalam gelap. Dan di lehernya tergantung potongan kain putih yang terlihat sangat familiar. Potongan kafan Ratmi. Sarman jatuh berlutut, gemetar. "Ratmi?" Suara perempuan berbisik lembut dari arah pohon bambu di belakang rumah. "Aku tak pernah pergi, Man. Aku hanya menunggu darah itu mengalir lagi." Malam itu, seluruh desa mendengar suara jeritan panjang dari rumah Sarman. Ketika pagi tiba, rumah itu kosong. Di dalamnya hanya ditemukan genangan darah hitam yang membentuk pola aneh di lantai tanah. Pola menyerupai rahim Mbah Targo. Datang dari kejauhan setelah mendengar kabar itu. Dia menatap lantai yang menghitam dan bergumam lirih. Kutukan ini memang tak bisa dimusnahkan. Derah hanyalah jalan bagi arwah untuk lahir kembali. Beberapa bulan berlalu. Di desa lain, seorang perempuan muda tengah mengandung. Ia baru menikah 2 tahun lalu, dan semua orang bersyukur akhirnya ia bisa hamil. Tapi pada bulan ke-7, ia mulai bermimpi aneh tentang seorang perempuan berambut panjang memakai selendang merah yang mengelus perutnya sambil berbisik, "Darahmu subur, biar aku menetas di dalamnya." Sejak itu, setiap kali perempuan itu memandangi bayangannya di cermin, ia melihat mata merah samar di balik pantulannya. Dan di dasar sumur belakang rumahnya, air mulai berubah warna. Dari jernih menjadi hitam pekat, beraroma anyir. Orang-orang desa percaya, itulah tanda bahwa getih ireng telah menemukan wadah barunya. Mbah Targo, yang kini sudah renta, hanya bisa menatap langit dari beranda gubuknya di pinggir alas Purwo. Angin malam membawa bisikan